Pernah nggak kamu lihat seorang bapak yang dulu kuat angkat galon, jalan jauh, kerja tanpa lelah, tiba-tiba sekarang sering bilang, pinggang saya kok sakit ya, cepat capek ya sekarang, padahal usianya baru lewat 50. Yang sering tidak disadari, penyebabnya bukan sesuatu yang besar, bukan karena penyakit berat yang datang tiba-tiba, tapi justru dari kebiasaan kecil, kebiasaan yang dianggap sepele, tapi dilakukan setiap hari, dan pelan-pelan tanpa terasa tubuh mulai melemah. Banyak bapak-bapak setelah usia 50 mulai mengurangi aktivitas fisik, lebih sering duduk, nonton TV, main HP, ngobrol sambil ngopi berjam-jam. Kelihatannya santai, tapi di dalam tubuh aliran darah melambat, otot mulai kaku, sendi jadi tidak fleksibel. Dan ini yang berbahaya. Duduk terlalu lama bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, nyeri punggung kronis. Padahal solusinya sederhana banget. Bukan harus olahraga berat, cukup berdiri jalan sebentar setiap 30 sampai 60 menit. Tubuh itu bukan dirancang untuk diam terlalu lama. Banyak yang bilang, saya nggak haus. Masalahnya, di usia 50 plus, rasa haus itu mulai berkurang. Jadi walaupun tubuh kekurangan cairan, kita tidak merasa butuh minum. Akibatnya, tubuh cepat lemas, ginjal bekerja lebih berat, risiko batu ginjal meningkat, dan yang paling sering, kepala terasa pusing tapi tidak tahu kenapa. Padahal cuma kurang minum. Air itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Minimal 6-8 gelas sehari, sedikit-sedikit tapi rutin. Ini kebiasaan yang paling sulit diubah. Belum enak kalau belum asin. Minum teh harus manis. Tanpa sadar, garam dan gula masuk terlalu banyak setiap hari, dan efeknya tidak langsung terasa, tapi pelan-pelan. Tekanan darah naik, gula darah meningkat, pembuluh darah mulai rusak, sampai akhirnya datanglah penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke. Yang lebih menakutkan, semuanya sering datang tanpa gejala di awal. Solusinya bukan berhenti total, tapi mulai dikurangi sedikit demi sedikit, karena tubuh juga butuh adaptasi. Banyak bapak-bapak berpikir tidur 4-5 jam juga cukup. Padahal di usia 50 ke atas, tubuh justru butuh istirahat yang berkualitas. Kurang tidur bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun, tekanan darah naik, mudah stres, dan yang sering terjadi, bangun tidur malah lebih capek. Tidur itu bukan sekadar istirahat, tapi proses tubuh memperbaiki diri. Idealnya 6-7 jam dengan kualitas tidur yang baik. Ini yang sering jadi pembenaran. Cuma 1-2 batang, biar rileks. Masalahnya, di usia 50 plus, tubuh tidak sekuat dulu. Efek rokok jadi lebih terasa. Pembuluh darah menyempit, paru-paru menurun, risiko stroke dan jantung meningkat drastis. Yang bahaya bukan jumlahnya saja, tapi konsistensinya. Sedikit, tapi setiap hari. Kalau belum bisa berhenti, total setidaknya mulai dikurangi. Karena setiap batang itu tetap berdampak. Banyak yang fokus ke fisik, tapi lupa dengan kesehatan otak. Setelah pensiun atau aktivitas berkurang, otak juga jarang dipakai. Akibatnya, mudah lupa, sulit fokus, risiko pikun meningkat. Padahal, melatih otak itu tidak sulit. Bisa dengan membaca, ngobrol aktif, main teka-teki ringan, belajar hal baru. Otak itu seperti otot. Kalau tidak digunakan, akan melemah. Cuma pegal biasa, nanti juga sembuh sendiri. Kalimat ini sering banget kita dengar. Padahal di usia 50 plus, nyeri kecil bisa jadi tanda awal masalah besar. Contoh, nyeri dada ringan bisa tanda jantung, sering kesemutan bisa tanda saraf, nyeri lutut bisa tanda sendi mulai rusak. Masalahnya, karena dianggap sepele, akhirnya dibiarkan. Dan saat diperiksa, sudah terlambat. Lebih baik cek lebih awal daripada menyesal di belakang. Banyak yang berpikir, udah tua jangan capek-capek, justru itu yang salah. Semakin bertambah usia, semakin penting bergerak. Tidak perlu lari jauh, tidak perlu angkat beban berat. Cukup jalan kaki 15-30 menit. Senam ringan, peregangan olahraga bukan soal kuat-kuatan, tapi menjaga tubuh tetap hidup. Usia 50 tahun ke atas bukan akhir dari kekuatan, bukan tanda harus menyerah pada keadaan, tapi justru momen untuk lebih peduli pada tubuh. Karena kenyataannya yang membuat seseorang cepat sakit bukan usia,
tapi kebiasaan. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Dan kabar baiknya, kalau kebiasaan itu bisa merusak, maka kebiasaan juga bisa memperbaiki. Mulai dari hal sederhana, lebih banyak bergerak, lebih cukup minum, lebih bijak makan, lebih peduli pada tubuh sendiri karena sehat di usia lanjut bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan yang kita lakukan setiap hari